Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Soeharto, SIP MSI, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patompo, Makassar. Pemaparan deskripsi diri saya pada hari ini sekaitan dengan salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yakni mata kuliah manajemen karir sebagai mata kuliah pilihan pada rumpun mata kuliah perilaku berkarya yang berbobot 3 SKS dan diajarkan pada setiap semester 6. Capaian pembelajaran sebagaimana pembebanan program studi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen karir terdiri atas 4 komponen, yakni 1. Sikap yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 2. Pengetahuan ketiga, yakni mampu menguasai konsep dasar ilmu manajemen secara holistik dan berwawasan global untuk mengantisipasi kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Keterampilan umum 2, yakni mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Komponen keempat, yakni keterampilan khusus 2, yakni mampu menguasai dan menerapkan keilmuan manajemen dan bisnis maupun bidang lainnya yang relevan, termasuk bidang dalam dunia kerjanya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK juga diharapkan dapat: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manajemen karir dari masa ke masa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami, mengawali perkembangan karir. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tahapan dalam berkarir. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dalam menentukan karir berkelanjutan, yang kami tuangkan dalam kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah manajemen karir berfokus pada pengetahuan tentang pemahaman dan konsep manajemen karir, tahap-tahap manajemen karir, potensi diri, dan pengelolaan diri dalam berkarir. Pembahasan dimulai dengan pengertian manajemen karir, potensi diri dalam meraih karir, cara membuat lamaran kerja dan interview, strategi mengelola karir, tahapan dalam berkarir, reward, punishment, dan mindset dalam berkarir, serta menentukan karir masa depan melalui contoh pelaku coach penentu masa depan meraih sukses. Bahan kajian atau materi pembelajaran terdiri atas: 1. Manajemen dalam telah pemikiran dan implementasi. Yang kedua, manajemen karir dari masa ke masa. Yang ketiga, mengenal potensi diri dan passion dalam meraih karir. Yang keempat, pengembangan diri dalam meraih impian. Yang kelima, lamaran kerja dan interview. Yang keenam, mengawali dan pengembangan karir. Yang ketujuh, kejeniusan dalam strategi menata karir. Yang kedelapan, mengelola karir dan retensi dalam bekerja. Yang kesembilan, tahapan dalam berkarir. Yang kesepuluh, bijak dalam berkarir. Yang kesebelas, reward, punishment, dan mindset dalam berkarir. Yang kedua belas, sukses menggapai impian dalam menentukan karir berkelanjutan. Yang ke-13, kisah kognitif pelaku yang mengubah potensi masa. Kemudian ke-14 adalah coach penentu masa depan meraih sukses. Daftar pustaka yang digunakan sebanyak 3 buku acuan utama dan 19 buku acuan pendukung. Sistem dan metode pembelajaran mata kuliah manajemen karir yang diterapkan pada semester genap tahun 2022-2023 yaitu tatap muka langsung dengan model pembelajaran discovery learning serta metode ceramah, diskusi, presentasi, dan unjuk kerja.
Interaksi yang terjadi dalam perkuliahan ini yaitu interaksi yang sifatnya luwes antara dosen dan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi antara dosen, mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab dan umpan balik. Adapun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yaitu pada saat kegiatan presentasi dan diskusi antar mahasiswa. Teknik asesmen yang digunakan pada perkuliahan manajemen karir yaitu teknik asesmen formatif dan sumatif. Teknik asesmen formatif meliputi unjuk kerja yang berbobot 40% dan sikap yang berbobot 20%. Adapun teknik asesmen sumatif terdiri dari ujian tengah semester dengan bobot 15% dan ujian akhir semester yang bobot 25%. Untuk selengkapnya kami akan memberikan pembelajaran interaktif sebagai berikut. Dan selamat sore. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi diri dan passion dalam meraih karir. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah bercerita tentang potensi karir dari zaman ke zaman atau dari masa ke masa. Yang kami harapkan dalam pertemuan kali ini adalah setelah pertemuan ini selesai, maka harapkan kepada adik-adik mahasiswa sudah bisa memahami tentang potensi diri, kemudian ada potensi diri sebagai manusia, baik secara fisik maupun secara mental atau psikis. Hal lainnya yang saya harapkan itu adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan tentang sumber daya manusia, lalu bisa mengenali tentang potensi diri sendiri, lalu bisa membedakan antara karir dan passion. Adik-adik sekalian, kenapa itu muncul istilah potensi diri? Apa yang menyebabkan potensi diri itu harus muncul? Berbagai pandangan menjelaskan bahwa ada rasa krisis kepercayaan pada diri sendiri. Dapat dilahirkan karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah pemahaman dalam mengenali potensi diri, sehingga perlu sikap dan motivasi yang kuat. Artinya bahwa ketika kita bergaul misalnya pada suatu kelompok tertentu, maka yang diperlukan itu adalah kemampuan kita dalam menyikapi apa yang terjadi dalam kelompok. Kemudian bagi adik mahasiswa yang sudah bekerja pada waktu misalnya, pada lingkungan kerja yang harus dikembali itu adalah mampu menghidupkan potensi diri. Artinya ketika kita bekerja, kemudian kendala-kendala yang nanti akan dijelaskan tentang kendala psikis dan selainnya kendala mental, jika sekiranya kita bekerja atau bergaul pada suatu lingkungan yang menyebabkan kita patah semangat, atau misalnya kita bekerja pada kelompok tertentu, misalnya anggaplah mencuci baju misalnya, kemudian ada kata-kata yang kita kurang nyaman di dalamnya, maka itu akan bisa mengganggu potensi kita. Yang berikutnya itu adalah kebutuhan material. Ada ini, ya kita ingin mempunyai rasa senang kepada apa? Ada rasa ingin membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua, atau menuntut kepada diri kita bahwa harus tampil berbeda dengan yang lain. Boleh jadi mengatakan saya harus memiliki sepatu yang baik, memiliki jam tangan yang baik, pakaian yang baik. Itu akan menjadi daya dorong untuk menimbulkan kepercayaan diri. Tapi ketika
kita memang biasa saja. Oleh karena kita mengatakan ini sudah cukup bagi saya. Makanya ada mahasiswa yang bekerja sambil kuliah tanpa bangku orang tua. Ada mahasiswa yang kuliah di bangku orang tua dan merasa cukup. Tapi ada juga yang bangku oleh orang tua tapi tidak merasa cukup. Inilah kebutuhan. Yang berikutnya adalah kita memahami keterampilan yang dimiliki. Artinya bahwa pada diri masing-masing kita ini sebenarnya sudah memiliki potensi. Yang kita menunjukkan itu adalah apakah kita menunjukkan keterampilan yang kita miliki atau tidak. Ada orang yang misalnya hanya sebentar membaca misalnya dalam analisis matematika menyatakan dia menjadi analis, tapi disempatkan waktu, disempatkan kondisi yang ada dan ada yang tidak. Kemudian berikutnya adalah ibu adalah sebagai penyemangat dan menjalani kehidupan. Ada orang yang sangat dikit yang punya perusahaan, ya. Sehingga dari pandangan-pandangan ini maka melahirkan apa yang dimaksud dengan potensi diri. Kalau secara umum potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau terbenarkan secara maksimal. Dan boleh jadi adik-adik ini masing-masing ini sudah terlihat sebenarnya. Hanya mungkin cara penyalurannya itu yang berbeda-beda. Ada yang sudah menunjukkan bahwa ternyata passion saya sebenarnya menjual, maka langsung kita menjadi penjual. Oh, ada yang mengatakan bahwa saya harus menjadi perangkat itu juga bisa terjadi. Kemudian secara khusus pihak saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan potensi diri ini adalah kemampuan dan kekuatan seseorang baik secara fisik maupun mental dapat berkembang ketika adanya sebuah latihan atau tunjangan sarana. Artinya menurut Ibu Sri ini bahwa seharusnya ada prasarana pendukung. Boleh jadi yang mengatakan sarana pendukung saya sebenarnya ekonomi untuk mencapai kesuksesan dan sebagainya. Kemudian Gardner sendiri mengungkapkan bahwa ada sebenarnya 9 potensi diri yang ada pada diri seseorang, sehingga ada orang yang ketika membaca saja ada kecerdasan linguistik mengatakan, oh ini orang ini adalah orator, maka lahirlah Soekarno, Obama. Oh ada orang yang mengatakan bahwa saya ini ketika ada matematik atau inteligensi misalnya otak yang digunakan dengan sepenuhnya bisa menghitung, maka lahirlah kecerdasan matematis atau logika. Ada orang yang banyak logika seperti tadi. Kemudian ada orang yang tergantung kepada ruangan. Ruangan ini jangan dikatakan ruang seperti ini. Ruang yang dimaksud di sini adalah cara pandang, mengatakan misalnya seniman. Oh ternyata mereka berpikir bahwa saya ini adalah seorang arsitek, maka lahirlah Siddhartha Gautama misalnya. Artinya dia dianggap juga sebagai pelukis. Ya ini juga yang membawa. Kemudian ada juga yang menggunakan kecerdasan dari tubuhnya, gerakan tubuh. Maka muncullah yang dikatakan itu gerakan tubuh yang sekarang dimiliki oleh Chaplin misalnya. Kemudian ada kecerdasan musikal yang bisa ditampilkan misalnya oleh Mozart dan sebagainya, kecerdasan personal, kecerdasan lingkungan, dan bentuk kecerdasan lainnya. Artinya ini ditunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ada di posisi mana. Dan kita ini ada di posisi-posisi ini. Kemudian kalau ini Madani lebih mengarah kepada potensi diri yang lebih banyak pada riset. Artinya di sini ada kerangka, kemudian ada ukuran, kemudian ada kematangan atau kemampuan seseorang dalam merespon terhadap segala kesulitan. Sehingga menurut diri ada 2 yang berpengaruh, yakni fisik. Ketika kita mengolah fisik secara terus menerus, ini atlet misalnya, renang, tinju dan sebagainya, ketika diolah secara terus menerus, maka itu adalah potensi diri yang luar biasa. Kemudian ada juga yang secara mental,
kita ini sekarang ini karena kita bukan begitu, kita bukan pernah, tapi kita jangan mikir orang yang mengajar. Sekitar dengan potensi diri ini, maka kita berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara intelektual maupun secara emosional. Sumber daya manusia yang berkualitas ketika mampu memanfaatkan dengan baik, misalnya karakter, bagaimana cara kita bersikap menghadapi seorang, menghadapi pimpinan, menghadapi dosen atau sama mahasiswa. Ini adalah sifat karakter. Bagaimana dengan perilaku? Bagaimana dengan tindakan sehari-hari? Ini akan berpengaruh semua kepada karakter yang kita miliki. Jadi ada orang yang mengatakan ketika kita misalnya bergaul dengan penjual minyak angin, penjual minyak bus, maka kita minimal bau-baunya juga tidak sama. Makanya ketika kita ingin sebagai mahasiswa, kita hanya pergi misalnya main di tempat-tempat yang tidak berguna, maka begitu karakter akan muncul karena terbina ya, sehingga akan muncul karakter seperti itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang melihat dari sisi prinsip-prinsip yang digunakan selama ini, misalnya karena berdasarkan pengalaman yang ada, apa yang mereka hadapi. Ada orang yang kemudian ke sini karena ini kesulitan hidup, sehingga datang ke Makassar untuk mencari bagaimana caranya bisa berprestasi dan bisa kuliah. Maka pengalaman menyatakan untuk saya dulu hidup saya menderita. Kebanyakan orang yang cerita. Banyak para pengusaha yang bercerita bahwa saya dulu itu berasal dari keluarga miskin. Maka ada yang mengatakan bahwa kami ini anak simpong misalnya. Tapi memang ada prinsip bahwa ini pengalaman yang kurang selama ini. Dan itu akan diceritakan kepada generasinya supaya lebih baik. Kemudian ketiga itu adalah nilai-nilai baik dalam bertindak maupun dalam berperilaku. Kalau nilai-nilai ini kita lihat dari cara orang, bagaimana pula yang dilakukan ketika menghadapi orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat itu adalah tentang paradigma. Kita itu paradigma, punya cara pandang kita dalam memandang, memahami, mempersepsikan dan menafsirkan kejadian dan tantangan. Misalnya begini, ketika kita hari ini membutuhkan baju misalnya, apakah kita mempersepsikan itu bahwa ini tantangan atau itu hal yang biasa-biasa saja? Sehingga ada orang yang misalnya tidak bisa makan, dia hanya bisa makan Indomie tapi karena tidak mampu menghadapi situasi seperti itu, maka ada orang yang pergi mencuri misalnya. Ya, ini ya. Jadi dia ternyata belum mampu menghadapi tantangan yang ada. Lalu, ketika potensi diri dihadapkan dengan passion, hasrat, yang biasa orang katakan hasrat, keinginan atau kecintaan pada sesuatu, maka passion dalam arti yang umum pandang sebagai segala hal yang disukai atau minati sedemikian rupa sehingga kita terpikir untuk tidak melakukannya. Artinya, passion juga itu melekat pada diri kita masing-masing. Apabila tidak bisa mengungkapkan atau tidak, maka segala bentuk keunikan, keistimewaan yang ada pada diri kita seharusnya kita bisa mengungkapkan dengan baik. Berangkat dari hal tersebut, maka orang-orang yang sekarang, yang di antara kita sekarang, yang saya selalu tekankan, jangan melihat dari jenis pekerjaan yang kita hadapi, tapi yang kita ingin tuntut itu adalah bagaimana bisa berkarir di masa depan. Bukan kita bagian dari sekumpulan, hanya bagian dari kumpulan-kumpulan yang orang yang bekerja di tempat, tetapi kita seharusnya mendapat bintang-bintang penghargaan yang ada terbaik. Dan itu adalah hanya digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi, supaya ada gerakan perusahaan, maka ada orang bekerja, supaya perusahaan itu bisa berjalan sehingga ada namanya tujuan. Dan berikutnya itu adalah sebagai sarana bagi individu untuk menuntut tujuan hidup dan berkarya. Makanya kalau kita bekerja itu hanya melihat apakah saya dapatkan uang atau tidak, apakah saya dapatkan gaji atau tidak. Sekedar seperti itulah rutinitas pekerjaan kita. Kemudian
Ada juga memandang yang ketiga ini adalah saya jangan. Seharusnya tidak Anda berpikir bahwa Anda lagi bukan jadi membuat roti misalnya. Jadi seharusnya harus lebih dari itu. Kalau Anda mau menjadi pendidikan, tapi kalau hanya adalah sekedar bekerja saja, ya seharusnya sampai di sini. Sehingga yang diharapkan itu adalah bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana mengenal potensi diri kita. Oh ternyata saya mampu lebih dari itu. Ada pendidikan sendiri. Saya mampu. Jangan tadi terbatasi karena kita berada pada lingkungan yang kurang nyaman. Sudah banyak uangnya, tapi mau jadi pejabat. Karena itu, saya ingin berada di banyak. Kenapa ada misalnya kita lihat saya ingin beragam misalnya. Kenapa terus suka seperti itu? Karena ingin bermakna bagi hidup, ingin merasa bahwa akan dicintai oleh orang banyak, ingin berguna oleh orang banyak. Maka sekarang banyak organisasi. Lalu bagaimana kita ingin diingat pada saat kita telah tiada. Sekarang banyak contoh yang ada di hidup kita. Soekarno menjadi contoh bagi yang lain bahwa Soekarno itu dulu, cerita dulu, masih ingat jasa saya. Jangan kita misalnya ada orang yang meninggal, ya sudah meninggal, selesai. Yang berikutnya itu adalah bagaimana senantiasa punya pandangan positif sepanjang hajat. Makanya orang yang misalnya yang mahasiswa bekerja berwaktu ini yang cocok harus mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Jangan selalu memandang ke belakang. Kenapa saya harus bekerja seperti ini? Tapi pandang ke depan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang berikutnya adalah untuk melakukan perbedaan tentang tatanan kehidupan. Jadi dia harus membedakan orang tua saya dulu miskin, sekarang kedepannya saya harus jadi orang kaya. Cara pandang sekarang bahwa harus berbeda dengan yang dulu, tidak boleh sama. Yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Lalu bagaimana caranya menemukan passion ini? Sekedar kita ini hanya improvisasi saja misalnya. Apa kamu masih punya rasa iri kepada orang lain yang bekerja misalnya? Atau siapa yang jadi bentormu? Siapa yang jadi modelmu? Jangan sampai temanmu sendiri. Atau orang yang membuka kau harus sebagai mentor. Siapa yang selalu teman kamu? Kemudian yang kau rasakan dengan sahabat siapa itu sahabatmu? Apakah yang menjurumuskan atau mengajak kamu jauh lebih baik? Yang berikutnya adalah kembali ke masa kecil. Sesusah-susahnya orang tua pasti kau masih kenal. Kau dan susui, kau pas nakal. Kembalikan ke saya ini seperti itu. Tapi ketika dewasa kan tidak mungkin hanya berlaku seperti itu. Ini sudah tidak mungkin. Tapi kita menunjukkan bahwa kita akan menunjukkan cara menemukan passion kita. Kemudian ingat-ingatlah passion, ingat-ingatlah ketika kita merasakan kebahagiaan itu. Karena tidak mungkin di antara semua kita ini selalu penderitaan dari awal sampai sekarang. Dari umur 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang, tidak mungkin tidak pernah kita merasa bahagia. Atau ada di antara kita yang pernah dia merasa bahagia itu? Ada? Kita jujur saja begitu. Kemudian kalau Anda merasa sebagai karyawan, ada karyawan. Kalau Anda selalu merasa dia karyawan, lalu uang itu sudah berharga bagi kamu dan tidak berharga untuk lebih, maka itu bisa bahwa memang saya tidak bisa bergerak. Kemudian kalau sudah terlalu parah misalnya, Anda sudah sakit jiwa misalnya, kalau misalkan sakit jiwa dan Anda mungkin ya, Anda sudah tidak menemukan bisa hidup, maka coba tanya ke psikolog. Jangan sampai ada masalah. Jangan sampai ada masalah. Anda tidak tahu bahwa apa akan ada dulu tahu. Itu pemaparan tentang yang menunjuk kepada kita sebagai siapa kita sebenarnya, bagaimana potensi diri kita dan bagaimana yang kita. Baik, ada yang sekali. Saya rasa pemaparan ini walaupun tidak terlalu panjang,
Dan mungkin ada hal-hal yang mengancam diri kita atau ada sesuatu yang tidak sesuai, bisa disampaikan kepada kami untuk kita berdiskusi. Bisa? Oke, ya. Ada siapa namanya? Ya, kira-kira apa yang mau disampaikan? Terima kasih atas waktunya terkait materi yang Bapak disampaikan. Yang saya garis bawahi ada dua hal penting, yaitu mengenai potensi diri dan sumber daya manusia. Yang saya ingin tanyakan di sini, Pak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengembangkan potensi diri kita untuk mencapai SDM yang berkualitas di masa yang akan datang. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini bisa menunjukkan tentang mengembalikan kepada kita sebenarnya kita siapa. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ketika Anda ingin berbeda dengan yang lain, yang harus Anda lakukan adalah menemukan siapa diri, apa potensi diri kita. Jadi yang kita lakukan itu adalah terutama tentang pola pergaulan pada masa kuliah. Kepada siapa kita bergaul sekarang? Temanilah bergaul yang bisa meningkatkan minat, gairah dalam tanda kutip, untuk bisa berkarya di masa depan. Jangan yang hanya misalnya ada mahasiswa itu yang hanya teman dengan yang bermain catur misalnya. Kalau tidak untuk peningkatan karir, tidak bisa. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa memberikan semacam passion, gaya. Ada yang sama-sama kita, misalnya berpenghasilan sedikit. Ada buku yang luar biasa tentang winning with passion. Ini gambaran seseorang yang merasa dirinya dihina dan dilecehkan karena kondisi keluarga yang tidak nyaman, tidak mapan, kemudian kondisi keluarga yang bisa misalnya berantakan, tetapi mengatakan bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa ketika saya bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih baik, karena katanya banyak orang baik itu sebenarnya, tapi ternyata tidak benar. Maka yang terbaik itu adalah dekati diskusi ya, dekati orang lain. Mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada, maka yang ingin saya sampaikan kembali adalah kenalilah potensi dirimu untuk mencapai manusia yang dapat yang berkualitas melalui karya dan disiplin. Demikian, dan atas pertanyaan mengucapkan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Amin. Sebagai penutup dari penyampaian deskripsi serta pemaparan salah satu mata kuliah yang kami ampu, yakni mata kuliah manajemen karir, pernyataan bijak kita pada hari ini adalah ketakutan, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan adalah kompasmu menuju pertumbuhan. Demikian quotes Celestine Chu. Semoga bermanfaat demi untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.